Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Guys, gimana keadaannya? Lancar puasanya? Seneng banget dengernya. Tetap semangat nih. Keren banget. Dan tentu saja diminta untuk selalu berpikir positif ya, prasangka baik, ya gak sih? Agar Ramadan kamu tuh lebih bener-bener afdol. Dan juga ibadahnya juga makin baik, karena setiap menit itu penuh berkah loh di bulan Ramadan. Nah, bicara tentang bagaimana kita mengisi aktivitas yang positif untuk selalu berkah, penting banget gak sih untuk selalu berpikir baik kepada orang lain dan menggunakan kata-kata yang baik. Karena banyak banget orang yang membuli orang lain, ternyata dampaknya tuh sangat luar biasa loh buat orang tersebut, beneran. Kan kamu tahu kemarin aku udah ngebahas kan bagaimana seorang Lesti Kejora anaknya tuh dibully, body shaming, dikata-katain segala macem. Itu membawa dampak yang luar biasa loh buat ibunya. Kemudian banyak kasus juga pernah lagi tuh kan sebenarnya saya bahas juga ya. Bagaimana seorang ibu yang pada akhirnya membunuh anaknya hanya gara-gara ia mengalami baby blues. Anaknya tuh yang dikata-katain gitu loh. Jadi dampak itu sangat luar biasa buat individu. Nah, kalau dampak bullying itu sendiri, kalau dialami pada waktu kita kecil, kemudian kita mengalaminya sampai kita dewasa, itu juga membawa dampak yang luar biasa. Nggak cuma manusia biasa sih, artinya normal-normal lah kayak kita-kita gini nih, yang pernah dapat bullying ya. Ternyata artis-artis juga loh. Nah, sekarang kita akan membahas nih dari sudut pandang artis, tapi entah kita ambil maknanya tentang pemahaman bully itu sendiri apa sih? Yuk kita masuk lebih lanjut lagi yuk. Tapi sebelumnya kamu like, subscribe, and share terlebih dahulu. Untuk apa sih kamu like, subscribe, dan share? Pertama, untuk menyemangati aku membahas konten-konten yang mendidik, dan juga aku pengen lihat nih animonya kalian tuh lebih ke arah yang mana sih. Kemudian juga yang kedua, menyemangati teman-teman tim aku yang ngebuat konten ini, karena pas ngeliat ratingnya oh bagus nih gitu kan. Dan juga kamu juga beramal di sini, karena berarti kalau kamu like-nya banyak, aku kan semakin semangat untuk makin membahas ilmu-ilmu yang mendidik ya, agar teman-teman yang lain juga tercerahkan. Jadi toleransi kamu like, subscribe, and share itu akan membuat ilmu yang berguna makin tershare lebih banyak lagi gitu. Selain itu juga gratis, ya nggak sih? Langsung aja yuk kita lakukan. Terima kasih. Kita masuk pembahasan yang berikut ini ya. Berdasarkan informasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, menerima setidaknya 37.381 laporan perundungan dalam kurun waktu 2011 hingga 2019. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 2.473 kasus disinyalir terjadi di dunia pendidikan. Sementara itu, Organization of Economic Cooperation and Development dalam riset Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2018 mengungkapkan sebanyak 41,1% murid di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan. Selain itu, di tahun yang sama, Indonesia juga berada di posisi 5 dari 78 negara dengan murid yang mengalami perundungan paling banyak. Nah guys, dari gambaran database tersebut digambarkan betapa banyaknya anak-anak yang mengalami bullying, tapi mereka tidak pernah melaporkan kasus tersebut kepada orang tua mereka. Dan efeknya karena mereka menahan perasaan tersebut, pada saat mereka dewasa, maka pengalaman batin yang dirasakan rasa trauma tersebut yang tidak diselesaikan mengakibatkan pengaruh kepada psikologisnya mereka dewasa. Kita melihat ya berbagai macam kasus demi kasus yang terjadi. Nah, kita mengambil untuk kasus yang pertama adalah Cinta Laura. Ya, kenapa Cinta Laura?
Karena Cinta Laura mengalami sebuah kondisi di mana ia dibully dan hingga mengakibatkan ia tidak berani untuk ke Indonesia. Jadi saya mengambil dari kisah inspiratif ya, dan kisah inspiratifnya dari Cinta Laura, dari Cinta Laura YouTube di sini. Ia menceritakan bahwa pernah dibully usia 13 tahun. Kita dengarkan ya. Orang yang mengejek aku soal tentang sebuah slogan. I'm sure you guys know what I'm talking about. Tapi yang pastinya ada hubungannya dengan hujan dan ojek dan lain-lain. Dan mungkin menurut kalian itu lucu ya. Tapi aku harus jelasin kepada kalian sekarang bahwa itu suatu bentuk bullying. Pada saat Cinta Laura yang dari kecil kan udah terbiasa dengan bicara dalam bahasa pronunciation-nya itu semuanya Inggris yang fluently ya. Kemudian juga orang tuanya juga ayahnya juga bukan orang Indonesia. Tentu saja jadi bahasa yang di pengantar sehari-hari juga lebih fasih dalam menggunakan spellnya itu adalah bahasa Inggris. Dia juga sekolahnya juga sekolah internasional. Maka pada saat tumbuh dewasa lidahnya itu memang benar-benar menggunakan bahasa Inggris yang fasih. Nah, lingkungan kita tidak terbiasa dengan kondisi itu, makanya ya diledekin gitu loh, diledekin dengan ditiru-tiru bahasa-bahasanya ya kan. Aku dulu kira bahwa kalau orang mengatakan phrase itu kepada aku kalau aku lagi lewat atau kalau aku lagi menjadi bintang tamu acara TV, aku kira mereka ngeledekin aku, menjatuhkan aku. Ia sempat merasa bahwa ia diledekin, dijatuhkan karena orang mengikuti gaya bicaranya. And it really hurt. Dan pada saat dia bilangnya and that really hurt ya, itu ekspresinya terlihat marah di 7.02. Aku bisa melihat dia marah karena berkerut di sini, kemudian juga alisnya menukik tajam. Ia menyatakan bahwa hurtnya itu, terlukanya itu dengan kemarahan gitu loh. Jadi di sini ada poin atau ada penyimpanan rasa hurt tersebut pada saat ia dikatakan tidak bisa fasih menggunakan bahasa Indonesia, maka sekeliling mengatakan dirinya. Itu pengalaman dari Cinta Laura. It was not okay for people to make me a laughing stock. And that's how I felt. I felt like a clown. Nah, pada saat ia menyatakan bahwa ia tidak nyaman dikatawain seperti itu oleh orang-orang karena jadi bahan tertawaan. Dan you know what, kalau bahan tertawaan itu seperti apa? Badut, ya bener banget. Nah, pada saat ia tidak suka dinyatakan seperti badut di 7.19, kamu bisa lihat itu ekspresinya, matanya melotot banget gitu kan. Tajam sekali, tatapan mata lebih fokus, zoomnya lebih tajam, itu menandakan bahwa itu marah, walaupun alisnya tidak menunjukkan dia marah, tapi matanya tajam gitu loh. Jadi matanya pada saat dia lebih fokus, langsung gitu nggak fokus dan lebih terbelalak, itu menggambarkan orang tersebut marah. Kenapa marah? Dia merasa seperti badut. Terus semua orang tertawakan dirinya. But that really affected me and dan itu sangat mempengaruhinya gitu loh. Pada saat mempengaruhinya, ia lihat ke bawah, pengalaman emosional, mata melihat ke bawah. It really sucked that I had to live with that for many years. Dan pas lagi bicara, itu sangat menyakitkan saya dan ia harus menanggung itu dalam beberapa tahun ke depannya. Jadi kamu bisa bayangin nggak rasa sakit itu kalau ditanggung 1 hari, it's okay. 2 hari, 3 hari, ini dalam beberapa tahun loh ngerasain rasa sakit seperti badut rasanya. Mungkin bisa dibilang it's a blessing and a curse. Itu jadi viral dan mungkin memang membantu aku lebih dikenal orang, tapi dampaknya sangat negatif because it really hurt my self-esteem. Walaupun itu akhirnya menjadi viral, dari kalimat tersebut ya yang tadi aku sebutin itu tuh akhirnya mengangkat nama dia makin terkenal ya, jadi ada blessing dari kejadian tersebut. Tapi ternyata itu menghantam self-esteemnya. Nah, tadi saya sampaikan ya, bullying pada saat kecil mempengaruhi secara psikologis individu. Kita lihat kasus artis yang lainnya. Siapa sangka lagu Gajah yang dibawakan oleh Muhammad Tulus menyimpan kisah bullying yang menimpa sang penyanyi. Menariknya, lewat lagu ini Tulus bisa berdamai dengan pengalaman buruknya tersebut. Waktu kecil katanya, saya pernah dipanggil gajah karena badan saya besar.
Ini saya baca di Detik Health ya. Dipanggil gajah membuat Tulus merasa tidak nyaman. Ia mengaku tidak suka dengan panggilan tersebut. Meski kenyataan memang Tulus kecil, punya badan lebih bongsor dibanding teman sebayanya. Jadi akhirnya membuat dirinya menciptakan lagu Gajah. Ia memandang dengan lagu itu, bullying yang bisa menimpa oleh dirinya itu ada solusinya agar orang lain tidak melakukan kepada orang lain lagi. Saya mulai kompromi loh dengan pengalaman tersebut. Saya bikin twist dari cerita itu, bahwa ternyata dengan memanggil saya gajah, mereka mendoakan yang baik-baik untuk saya. Dia menggambarkan bahwa gajah sebagai sosok yang tangguh dan suka menolong. Dan berikutnya guys, siapa lagi sih selain daripada yang tadi saya sebutin itu, ternyata Prilly juga pernah loh mengalami hal tersebut. Kamu tahu kan, secantik Prilly dan secute Prilly itu ternyata juga pernah mendapatkan dan mengalami bullying karena postur badannya yang kecil pada saat dia sekolah di waktu kecilnya. Efeknya apa buat Prilly? Dia tuh gak percaya, artinya dia gak nyaman dengan teman-temannya, sehingga mengakibatkan ia sulit untuk mempercayai teman-temannya. Ia merasa begitu dewasa, merasa begitu kesepian. Ia bisa membeli apapun, tapi ia merasa sepi. Nah, rasa sepi itu yang dirasakan pada saat ia dibully oleh sekian banyak orang. Nah, seperti apa sih ekspresinya? Yuk kita bahas yuk. Saya mengambil dari kontennya Mas Arif Muhammad. Hai Mas Arif, saya ambil kontennya sedikit ya karena pembahasan psikologis ini bagus. Nah, di sini ia mewawancarai Prilly, ia mengatakan bahwa pada saat dia terkenal seperti saat ini, banyak orang yang akhirnya mengaku atau DM dirinya untuk menyapa, dimana masa kecilnya itu dia tidak pernah diperlakukan seperti itu atau famous ya, tapi dia anak yang tidak populer lah. Nah, kita lihat berikutnya. Padahal dulu tuh nggak pernah ngajakin aku ngobrol. Nah, tidak pernah mengajakin aku ngobrol. Pada saat ngomong kayak gitu, ia terlihat sedih loh matanya. Kamu lihat di sini ya. Karena aku culun banget kan di sekolah kayak. Pada saat ngomong juga, aku kan culun banget pada saat di sekolah melihat ke kiri. Ke kiri itu pengalihan daripada pemandangannya ngelihat ke depan, tapi bisa aja sih karena jalanan ya, bisa aja ngelihat sesuatu yang bergerak dan lain-lain. Tapi yang jelas tangannya seperti ini. Nah, tangan seperti ini adalah dia mendefense atas statement yang disampaikannya. Ya, siapa sih aku ya Allah gitu. Dan pada saat ngomong siapa sih aku ya Allah, tuh tangannya kembali lagi di posisi dirajut seperti itu. Kemudian ngelihat ke bawah, pengalaman emosional lagi. Ada cewek pendek gitu kan. Pas lagi ngomong ada cewek pendek kecil, anak bawang gitu. Pas ngomong lagi, kecil anak bawang, lihat lagi ke kiri, dengan tatapan matanya terlihat sedih ya, jadi alisnya turun. Jadi ternyata tuh pengalamannya tadi sedih ya, pada saat orang dikata-katain kecil, pendek, nah itu dia, fisik soalnya. Jadi kayak nggak pernah diajakin ngobrol sama sekali. Terus pas lagi ngomong, jadi kayak nggak pernah diajakin ngobrol, ngelihat lagi ke bawah, pengalaman emosional. Jadi kayak, aduh, aku tuh kadang suka kayak gue tuh ditemenin gara-gara gue emang baik. Nah, dia sampai nggak percaya diri ya, seperti itu ya. Gue nih temenin karena gue baik. Karena dia butuh sesuatu sih. Ini cocok. Nah, dia butuh sesuatu sih sama gue. Jadi dia mulai nggak percaya sama dirinya sendiri atas kepopulerannya. Sebenarnya sih punya temen yang real nggak sih? Tuh. Kan itu menyedihkan ya. Prilly setuju nggak? Makin terkenal, makin banyak uang, makin sepi. Oh my god, Tanyakan lagi sama Arif Muhammad, kamu setuju nggak? Makin banyak uang, makin terkenal, makin sendiri, makin kesepian. Oh my god, that's what I feel right now. Jadi emang itu dirasakan pada saat ngomong, tangannya dipegang seperti ini ya. Artinya banyak yang ingin dia ceritakan lebih lanjut lagi tentang masalah psikologis yang berkaitan dengan bullying pada saat dia kecil. Menarik banget sih kalau bisa diungkap lebih dalam lagi, tapi tadi ya mungkin nanti suatu waktu saya bisa mewawancarai Mbak Prilly untuk bersedia nih untuk menceritakan pengalaman masa kecilnya pada saat dibully. Kenapa? Agar orang lain tuh tidak melakukan tindakan seperti itu. Aku kesepian banget. Can we imagine aku kerja dari umur 13 and right now I'm 23 and I feel like I'm alone. Nah, di samping itu juga kesepian dirasakan pada saat udah masa kecilnya seperti itu, kemudian ia bekerja di usia 13 sampai dengan 23 tahun tidak berhenti untuk bekerja, jadi merasa sendiri, benar-benar merasa sendiri. Jadi pengalaman yang dirasakan sendiri ini yang kita tidak pernah lihat ya, Prilly terlihatnya semua dimiliki, tapi ternyata deep di dalam hatinya, di dalam perasaannya, itu ia mengalami rasa kesepian. Oke guys, nanti kita akan bahas masalah konten ini ekspresinya lebih lanjut
kita fokus dulu untuk masalah bullying itu sendiri. Nah, sebenarnya sih apa itu bullying? Apa dampak secara psikologis bullying itu sendiri dan bagaimana sih mengatasinya? Part 2. Ditunggu ya.